Yo, what's up, Leo? Hari ini gue bakal lanjut materi kita terkait Visual Studio Code. Buat teman-teman yang sebelumnya belum kenalan sama si Visual Studio Code ini, kalian boleh nonton video gue sebelumnya yang berjudul instalasi text editor di sini. Nah, di video ini gue bakal bedah secara sederhana berbagai fitur dari Visual Studio Code yang cocok bagi pemula yang mau belajar HTML. Tapi mungkin terkait fitur detail dari si Visual Studio Code-nya gue bakal buatin konten terpisah. Karena fiturnya banyak banget dan sebagian besar masih belum dibutuhin untuk kita-kita yang masih mau belajar HTML. Nah, kayak gimana tuh fitur-fitur yang bagus di Visual Studio Code? Nah, jadi teman-teman yang sebelumnya udah ikutin materiku yang terkait instalasi Visual Studio Code, harusnya kan udah keinstall nih Visual Studio Code-nya di komputer kalian. Kalian boleh buka, kemudian kalian search Visual Studio Code, dibuka Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian akan mendapati halaman kayak gini, tampilan pertama di Visual Studio Code. Nah, yang pertama kali kalian bisa membuat sebuah folder, membuka sebuah folder dengan komen Ctrl+KO. Nah, di Ctrl+KO ini kalian bisa membuka sebuah folder. Contohnya di sini saya membuka yang konten gabut. Kita klik select folder. Kemudian dia bakal otomatis ngebukain folder dari si konten gabut. Karena kebetulan folder konten gabut ini kosong, jadi belum ada isinya, jadi masih kosongan gitu. Nah, yang pertama kali kalau kita mau nambah sebuah file, kalian bisa klik yang di bagian sini ada tulisan new file, atau bisa via shortcut kita pencet Ctrl N. Nah, ini cara untuk membuat sebuah file baru. Kita bisa ngisi apa aja di sini, kan test grafik tampan. Nah, kita save, Ctrl S, kemudian kita pilih tadi yang di konten gabut udah otomatis nih biasanya ini, dan test grafik tampan.txt, dan save aja. Nah, dia bakal ngebuat sebuah file baru bernama test grafik tampan. Nah, kalau kita mau bikin sebuah folder gimana nih bang? Nah, kalau kita mau bikin sebuah folder, kalian bisa klik yang tombol di sini, new folder ini, kalian klik, kemudian kalian ketik isi nama foldernya apa. Misal nama foldernya adalah T1. Nah, nanti bakal membuat folder bernama T1. Begitupun kalau kita menambah sebuah file lagi, kita bisa klik dulu T1-nya, kemudian kita klik new file. Ini kita bisa membuat nama testing.txt. Nah, jadi di dalam folder test ini nanti dia akan berisi sebuah teks yang bernama testing, berisi sebuah file teks bernama testing. Nah, ini fitur dari struktur foldernya ada di sebelah sini ya. Jadi intinya dia bisa ngelihat di dalam folder itu ada file apaan, kemudian dia juga bisa lihat filenya ada apa. Kita tinggal klik aja, klik mau pindah file. Selanjutnya di Visual Studio Code itu ada fitur search. Fitur search ini berguna ketika kita ingin mencari sebuah teks, dan kita ingin mencari sesuatu di dalam folder ini. Permisalan kita mau mencari sebuah teks bernama yang roughly tampan nih. Kita misalkan mau cari roughly tampan. Nah, Visual Studio Code ini bakal nyari dari satu folder secara menyeluruh. Nah, ini bakal ketemu nih, ternyata foldernya itu ada di test roughly tampan.txt. Dia mengandung teks yang bernama roughly tampan gitu. Kita tinggal klik aja. Nah, jadi itu pengenalan fitur search di dalam Visual Studio Code. Selanjutnya kita bahas tentang ekstensi. Teman-teman, ekstensinya mungkin ada kayak gini nih, bentuknya kotak. Kalian bisa klik aja yang kotak ini. Nah, ekstensi ini adalah berbagai alat dan tools tambahan yang disesuaikan untuk Visual Studio Code. Ada beberapa ekstensi bawaan dari si Visual Studio Code-nya. Contohnya ada fitur emat, itu bakal kepake banget di HTML. Contohnya nih kayak gini. Aku buat file baru ya. Nah, aku contohin di sini aku mau membuat sebuah file baru di konten gabut. Aku bakal buat nama misalkan roughly.html. Nah, ketika kita buka, kita tinggal menuliskan tanda struktur. Nah, otomatis dibuatkan struktur dasar dari si HTML. Ini namanya emat. Dia bakal otomatis membuatin berbagai struktur dasar dari HTML. Buat teman-teman yang pusing, bang ini apaan nih bang, warna-warni, ada kurung buka kurung tutupnya. Nah, ini namanya HTML.
Jadi nanti kita bakal belajar juga ini artinya apa gitu. Kemudian gimana cara kita membuat sebuah HTML sehingga HTML itu bisa berbentuk sebuah website. Nah itu juga di bagian si Emmet ini dia tuh punya beberapa shortcut yang bisa ngebantu kita di HTML. Contohnya nih, kita mau buat sebuah heading. Heading itu ditandai dengan H1. H1 kita bisa klik enter aja. Nah bakal dibuatin H1 sama heading 1. Misalkan nih kita mau bikin lagi, misalkan H2 tapi mau ada 100 biji. Ya kali kita copy paste 100 kali kan. Nah, Emmet ini berguna untuk memperingkas itu. Dia bisa bikin 100 H2 dalam cara yang oke bintang 100. Nah, otomatis dia membuat 100 H2. Nah, jadi ini benar-benar ngebantu banget ya Emmet ini bawaan dari Visual Studio Code. Kan teman-teman masih bingung nih H2 ini apaan, nanti kita akan bahas di materi. Oke, balik lagi ke materi ekstensi yang tadi. Di bagian ekstensi ini kita bisa cari berbagai ekstensi yang bakal ngebantu kita dalam dunia perkodingan. Nah contohnya aku ingin mencari sebuah ekstensi ini dia bakal ngerubah tema kita, jadi kayak tema-tema hacker gitu. Kita tinggal cari aja hacker theme tema, kita cari di sini. Nah tampilnya kayak gini ternyata. Kita tinggal klik aja nih install. Nah udah, tema kita udah berubah jadi tema hacker tuh warna hijau. Ya sebenarnya selain itu juga ada berbagai ekstensi. Nanti bakal dibuatin konten terpisah terkait ekstensi yang gue pakai, karena ada banyak banget ekstensi yang gue pakai dan itu ada 57 semuanya dan itu ngebantu semua. Nah itu fitur-fitur dasar dari Visual Studio Code. Selanjutnya kita bakal masuk ke materi codingan pertama, yaitu penjelasan apa itu HTML dan juga strukturnya. See you.